Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man saru ala nahjihi wa iktafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Alhamdulillahirabbil alamin, nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibatul madrasatul aliyah adiniyah al-khassah saful awal fi hadhihi al-lailah al-mubarakah insyaallah sanadrus ilmal hadis min kitab syarah al-manzumah al-baikuniyah. Wa qabla an nabda hayya naqra surat al-fatihah nuhdiya ila mudir ma'had al-hamidiyah Ki Haji Ahmad Syaihu bin Haji Abdul Hamid wa khususan ila muallif hadzal kitab wa huwa Syekh Umar bin Muhammad bin Fattuh al-Baikuni ad-Dimashqi asy-Syafi'i. Asallahu yaghfir dzunubahuma wa yataqabbal hasanatihima wa yaj'al ulumahuma uluman nafi'an lana fid dini wad dunya wal akhirah. Wa asallahu ayaftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna tafsir wa ta'wil. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an samihuni an antakallam baina ladaikum bil lughatil indonesiah tashilan li wa tafhiman lakum ajmain. Baik anak-anak semua soalnya kelas 10 ya, maka yang sangat Ustaz banggakan pada malam hari ini ya kita akan sama-sama mempelajari akan ilmu ya, salah satu ilmu yang penting yaitu ilmu hadis. Pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dalam tema. Baik semuanya yang sudah memprint ya PDF yang saya berikan kitab ini ya segera membuka halamannya di halaman pertama. Jadi kita akan masuk ke yang pertama yaitu muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-muqaddimatu pendahuluan, wahia dan adapun muqaddimah itu tashtamilu mencakup ala faslaini atas dua pasal. Jadi maksudnya muqaddimah di sini, muqaddimah ilmu hadis dari pendahuluan kitab itu mencakup dua pasal. Pasal yang pertama adalah fi bayani ilmil hadis. Kita akan mempelajari yang pertama yaitu ya penjelasan tentang ilmu hadis. Apakah ilmu hadis itu? Wasani dan yang kedua adalah fi bayani ba'dil kalimat al-mustalah 'alaiha fi hadzal fan, yaitu penjelasan terhadap beberapa kalimat-kalimat istilah yang dipakai dalam pelajaran ilmu hadis. Oke, next. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama, fi bayani ilmil hadis, yaitu menjelaskan tentang apakah itu ilmu hadis. Ilmul hadis nau'ani. Ilmu hadis, adapun ilmu hadis itu nau'ani, terdapat dua macam. Yang pertama, ilmun khasun birriwayah, yaitu ya pengetahuan khusus terhadap riwayat. Jadi ilmu hadis salah satunya kalian akan mempelajari apa saja sih ya riwayat yang benar dan juga riwayat yang istilahnya ghairu shahih. Dan yang kedua, wa ilmun khasun bid-dirayah, dan juga pengetahuan terhadap ya ilmu pengetahuan yang terdapat dalam ilmu hadis. Contohnya seperti ya macam-macam ilmu hadis ya seperti hadis sahih, hadis hasan, dhaif ya, dan juga hadis-hadis yang ahad. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu ilmu hadis riwayatan. Huwa, adapun ilmu hadis riwayah itu ilmun adalah suatu ilmu yashtamilu yang mencakup
ala aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas ucapan-ucapannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa af'alihi, dan tingkah laku dan perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ausafihi, dan sifat-sifatnya Nabi. Yang perlu kalian catat, sifat Nabi ini dibagi menjadi dua, ada sifat khuluqiyah, ada juga sifat khalqiyah. Yang pertama yaitu sifat khuluqiyah, yaitu tentang akhlaknya Nabi, ya, bagaimana cara minumnya Nabi, bagaimana tingkah lakunya Nabi, itu semua adalah sifat-sifatnya Nabi. Yang terakhir yaitu sifat yang dinamakan sifat khalqiyah, dari kata-kata khalqun, itu ciptaan, bagaimana rupanya Nabi, bagaimana hidungnya Nabi, bagaimana matanya Nabi, ya, itu tentang sifat-sifat yang ada pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa takrirat, takrirat ini jamak dari takriroh, yaitu pengakuan. Jadi ada juga hadis yang berupa pengakuan. Pengakuan siapa? Itu pengakuan para sahabat, ya. Contohnya seperti hadis tentang memakan biawak. Ya, ketika itu suatu ketika Nabi pulang dari medan perang, kemudian di situ disuguhkan oleh oleh para sahabat, ya, daging makanan yang mana dari binatang biawak. Nah, kemudian ketika itu Nabi tidak memakannya, tapi Nabi pun tidak melarangnya kepada para sahabat untuk memakannya. Berarti otomatis itu adalah ya pengakuan sahabat bahwa Nabi ketika itu tidak memakan daging biawak, tapi juga Nabi tidak melarangnya. Itu adalah hadis tentang pengakuan. Kemudian wadabtiha, dan juga ketelitian atau keuletan dalam ilmu hadis. Dan yang terakhir adalah tahrir al-faziha, ya, yaitu pengoreksian atau perbaikan terhadap lafaz-lafaz hadis. Wa maudu'uhu, ya, maudu'uhu tema. Ya, adapun temanya hadis, ilmu hadis itu apa? Yaitu maudu'u hadzal ilmi huwa dzatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu zatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi aqwaluhu, ucapannya Nabi, wa af'aluhu, dan tingkah lakunya Nabi, wa taqriratuhu, dan pengakuannya ya para sahabat terhadap Nabi, wa sifatuhu sallallahu alaihi wasallam, dan sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah faidatuhu. Faidah, yaitu faidah mempelajari ilmu hadis. Apa sih faidahnya, ya? Apa sih istilahnya keuntungan bagi kita dalam mempelajari ilmu hadis? Nah, ini al-ismatu anil khata'. Ismah, al-hibzah, yaitu menjaga, berhati-hati, anil khata', dari kesalahan, fi naqli aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kita menukil, ya, atau mengambil ucapan-ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa af'alihi wa taqriratihi wa sifatihi. Jadi kalau seandainya kita mempelajari ilmu hadis dengan baik, insya Allah dalam menyampaikan hadis ketika kita sedang ceramah, ketika kita sedang presentasi, ya, ketika kita sedang berdakwah, kita insya Allah akan terjaga dari adanya kesalahan. Oke, jadi kita tahu, mau ini hadisnya hadis hadis sahih, oh ini namanya hadis dhaif, seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, sebentar. Nah, kemudian setelah itu yang kita akan pelajari di sini adalah ghayatuhu. Tujuan. Apa sih tujuannya mempelajari ilmu hadis? Yaitu al-fauzu bis-sa'adati fid dharain. Al-fauz. Al-fauzu bimakna al-falah. Hayya 'alal falah. Yaitu kemenangan. Al-fauzu yaitu faedahnya adalah ya kemenangan, bis-sa'adati, dalam kehidupan, ya, yang bahagia, fid dharain, baik di dunia maupun akhirat, ya. Oke, selanjutnya fadluhu, keutamaan mempelajari ilmu hadis, yaitu fadlu hadzal ilmi huwa annahu min asyrafil ulum. Jadi yang perlu sama-sama kita ketahui, mempelajari ilmu hadis adalah salah satu dari ilmu-ilmu yang mulia. Ya, selain ilmu Quran, selain ilmu tafsir, ada satu lagi yaitu ilmu hadis.
Apa alasannya? Di sini jelaskan li'annahu tu'rafu bihi kaifiyatu ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan mempelajari ilmu hadis kita dapat mengetahui bagaimana sih cara kita itu mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ketika itu alladzi yang mana amarona telah memerintahkan kepada kita semua siapa Allah Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bittiba'ihi untuk mengikuti Nabi, fi qaulihi ta'ala dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Di sini artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk mengikuti Nabi. Oke, wattabi'u, ittaba'a yattabi'u. Itu fi'il amr dari kata-kata ittaba'a yattabi'u, ittabi'. Antum ittabi'u. Wahai seluruh manusia, ittabi'uhu, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domir hu di sini domir hu di sini kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum, agar kalian semua tahtadun, berada pada jalan yang benar. Jadi yang perlu kalian garis bawahi juga yaitu kalimat ittabi'uhu adalah fi'il amr. Dalam kaidah usul fikih, amr itu segala yang namanya perintah, hukumnya wajib, dan segala yang berbau larangan hukumnya haram. Otomatis mengikuti, kesimpulannya mengikuti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataannya, dari segi perbuatannya, dari segi pengakuan para sahabat dan sifat-sifatnya, kita juga wajib mengikutinya. Seperti itu. Wa qala ta'ala, dan Allah pun berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, Qul, katakanlah olehmu, in kuntum tuhibbunallah. Qul, katakanlah olehmu wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka semua umat Islam, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian semua cinta sama Allah, sayang sama Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Tuh, salah satu kalian pengen dapat cintanya Allah yaitu dengan cara mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan selain kita dicintai sama Allah, apa yang akan Allah berikan? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah juga bakal mengampuni, yang mengampuni dosa-dosa kita. Mau dzunubakum di sini am, kalimatnya am. Apa kalimat am? Kalimatnya menyeluruh. Mau dosanya gede, segede gunung, mau dosanya kecil, sekecil pasir, Allah akan ampuni asalkan kita cinta sama Nabi. Tuh, maka orang yang suka maulid, yang suka sholawatan, insya Allah bakal diampuni dosanya. Seperti itu. Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Oleh karena itu, naktafi ta'allumana fi hadzal dars, di anna hadzal dars muhimun jiddan lana, fa insyaallah sa'ubayyin lakum fil muhadarah as-sabiqah insyaallah. Naktafi bihadza kalami, afwan lakum wa syukran ala ihtimamikum wa musyakaratikum. Hayya naqra doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.